warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Mustafa Fatimah Hasan dengan NIM 20600121022. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan atau video kali ini kita akan membahas tentang epistemologi. Jadi seperti biasa kita bahas mengenai definisi terlebih dahulu, di mana definisi atau epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yakni epitisme, yang berarti pengetahuan, dan juga dari kata logos yang artinya adalah ilmu, teori, atau pembahasan. Jadi epistemologi ini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi ini juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan kebiasaan ilmu. Nah, epistemologi ini merupakan salah satu dari cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Setelah kita memahami pengertian epistemologi, tentu kita bertanya-tanya mengapa atau apa alasan epistemologi tersebut harus dipelajari. Perlu diketahui terlebih dahulu, belakangan ini epistemologi sudah mati dan tidak lagi relevansinya untuk dihidupkan kembali. Nah, pernyataan ini memang benar karena memang seolah-olah tidak ada gunanya mempelajari epistemologi lagi. Akan tetapi hal ini dinilai rancu. Nah, pada dasarnya ada 3 hal atau 3 aspek mengapa epistemologi ini masih perlu untuk dipelajari. Pertama, pertimbangan strategis. Nah, epistemologi ini perlu dipelajari karena merupakan pengetahuan yang dalam hal strategi ini penting bagi kehidupan manusia, di mana strategi yang berkenaan dengan bagaimana mengelola kekuasaan atau daya kekuatan yang ada sehingga tujuan itu dapat tercapai. Yang kedua, pertimbangan kebudayaan. Menggunakan pertimbangan kebudayaan, epistemologi ini menjadi penjelasan yang pokok pada kenyataan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Memang kebudayaan mempunyai unsur-unsur penting lain seperti sistem kemasyarakatan, sistem religi, sistem bahasa, sistem seni, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem simbol, serta pemaknaan dan sebagainya. Akan tetapi pengetahuan memang memiliki peran penting dalam semuanya itu. Berkat pengetahuan manusia bisa mengelola dan membudayakan alam lingkungannya. Ia juga dapat mengenali permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga ini pertimbangan pendidikan. Nah, epistemologi dalam hal pendidikan perlu dipelajari karena banyak manfaatnya untuk pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membantu peserta didik membangun pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Tidak dapat lepas dari penguasaan pengetahuan tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih memahami bagaimana epistemologi dalam kehidupan sehari-hari itu, beberapa contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita ketemu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dekat dengan cara mencari makan atau mendapatkan makanan. Pertanyaan ini adalah bagaimana kita tahu bahwa benda itu merupakan makanan dan bisa dimakan. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang kita pikirkan dan
anggap sebagai makanan itu anggap sebagai makanan itu merupakan makanan. Kita pasti memiliki sebuah pengetahuan dan sudah bisa menangkap melalui panca indera bahwa hal tersebut merupakan makanan. Sehingga ilmu yang kita peroleh merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui bahwa itu merupakan makanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang epistemologi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.